warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Fatgibran, mahasiswa pendidikan ilmu pengetahuan alam IPA Universitas Sultan Petrayasa. Pada kesempatan kali ini saya melakukan tugas untuk mengamati lingkungan yang bermasalah dan mencari solusinya akan permasalahan ini. Di sini saya berada di samping pabrik gula Teguh. Dan lingkungan yang saya amati di sini adalah lingkungan ada kali, yaitu sungai buatan. Jadi pabrik ini dulunya adalah peninggalan dari bekas Belanda, dan di sini ada rumah-rumah. Itu rumah-rumahnya itu bekas Belanda zaman dahulu. Sekarang kita langsung saja ke pengamatan. Sebelumnya tidak lupa untuk mengukur unsur abiotiknya. Saya menggunakan aplikasi cuaca. Lalu di sini terasa suhunya 23 derajat Celcius dengan kelembapan 99%, kecepatan angin 2 km per jam, dan tekanan udaranya 1011. Nah, selanjutnya untuk mengukur kepastian dari suhu menggunakan aplikasi yang dinamakan Electronic Thermometer. Hanya perlu mencantumkan lokasi, kemudian sudah terukur secara otomatis. Kemudian untuk mengukur pH atau tingkat keasaman menggunakan aplikasi pH Reader. Untuk cara penggunaannya cukup mudah dengan pencet tanda tengah itu dan tanda jari. Untuk memilih capture atau pilih select gambar dari galeri. Nah, ini saya menggunakan kamera langsung atau capture gambar secara langsung. Setelah terpotret, langsung pencet tombol centang, kemudian pencet lingkaran berwarna pink. Nah, ketika otomatis kita pilih warna yang sesuai dengan warna itu. Di sini saya memilih di warna ketiga, itu mendekati warna yang saya amati. Kemudian tinggal screenshot deh. Nah, terlihat di sini adalah area pinggiran dari sungai. Terdapat tanaman-tanaman yang ditanam oleh warga. Ada beberapa rumput liar yang tumbuh di pinggiran area sungai. Nah, sepanjang ini kalinya nantinya ke arah selatan akan memanjang lagi, yaitu ke arah sana. Ke sana itu masih panjang sekali kalinya. Jadi nanti kita akan ke sana, tapi nanti setelah area sini. Nah, sebelum ke area yang selatan tadi, kita ke area timur dulu. Ini saya berjalan dari arah barat. Itu kalau lihat itu dari barat itu jalan ke barat. Nah, lalu saya berjalan ke timur. Sambil berjalan sambil mengamati area sekitar, menganalisis pencemaran yang terjadi di area ini. Di kalinya itu dulu waktu saya masih kecil, aliran air ini cukup bening sehingga sering digunakan oleh warga sekitar untuk mandi di sini. Bahkan sampai sekarang pun kali ini masih digunakan oleh warga sekitar untuk buang air besar maupun buang air kecil. Nah, akan tetapi setelah saya melakukan pengamatan lebih lanjut dan menganalisis, ternyata penyebab dari pencemaran di air ini tidak hanya aktivitas seperti mandi yang dilakukan oleh warga, buang air besar kecil, tetapi karena adanya sampah limbah yang ikut terbawa oleh aliran kali. Nah, ini ada pepohonan, ada semak belukar yang ditanam di pinggiran sungai atau kali ini.
Ya, ini pabrik gula yang sudah direnovasi. Jadi dulunya di area sini itu ada tempat pembuangan sampah yang besar, dan seringnya warga di sini itu membuang sampah di area ini karena dulu tempat pembuangan sampah di sini. Akan tetap setelah perbaikan pabrik di sini itu tempat pembuangan sampahnya sudah tidak ada lagi. Tapi coba lihat di sini, sampah organik dan anorganik tetap bersatu dibuang di sini dan tidak dipisahkan karena kebiasaan warga untuk membuang sampah di sini. Jadi ini belum ada tempat untuk merelokasikan pembuangan selain di area sini karena tempat pembuangan yang asli di situ udah dipagar seperti itu, udah nggak bisa dipakai lagi. Tapi hasilnya seperti ini, sampah jadi menumpuk berserakan di pinggiran sungai. Alhasil sampah organik dan anorganik yang tidak dipisahkan ini akhirnya secara tidak langsung maupun langsung akan berimbas dengan jatuh ke dalam aliran sungai di sini dan akan terbawa oleh aliran arus sungai. Sayang sekali kalau pencemaran sungai ini yang awalnya jernih menjadi lebih tercemar karena sampah anorganik dan sampah organik ini. Ini saya sedang mengamati kembali dan itu saya menemukan sampah organik di daunan yang mengambang dan kemudian jinjeng, gelas plastik masuk air. Ada sampah masker. Nah, ini tumpukan sampah masker dan sampah ada sandal dan plastik. Nah, masker ini kan harusnya dibuang ke tempat yang semestinya karena masker ini benar bahaya ya kalau dibuang sembarangan kayak gitu, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Di sini ada saluran aliran air dan itu tertutup oleh debok pisang. Resikonya kalau hujan bisa banjir. Ini ada dudukan, coba masuk tapi ternyata terjebak lumpur. Untung tadi saya melepas sepatu dan saya mengganti dengan sandal gunung. Oke, sudah membersihkan kaki, sekarang kita jalan lagi untuk menganalisis kembali. Nah, ini nih tempat tadi yang saya maksud. Di sini tuh biasanya dipakai untuk duduk untuk buang air bagi warga yang tidak memiliki kloset atau WC. Nah, hai, sekarang saya sudah mencoba duduk di tempat ini. Mantap. Ya, tadi saat saya berjalan ke arah selatan, saya menemukannya ada tempat sampah. Tapi di sini kenapa isinya hanya sedikit saja sampah dan plastiknya masih terbuang di pinggiran-pinggiran tempat sampah tersebut. Sebelum saya pergi dari area ini, itu ada tugas sampah yang mengambil sampah dari tempat sampah kecil yang saya tunjuk tadi. Nah, setelah ini kita akan lihat bahwa seberapa panjang sih aliran dari kali ini. Nah, sekarang berada di ujung kali di perempatan jalan. Panjang itu alirannya. Tadi kan saya dari sana, karena saya di sini. Itu masih sana itu masih alirannya. Nah, aliran besar itu membagi ke selokan kecil ini menjadi selokan kecil. Ada yuyut alias kepiting kecil. Ada ikan cerenya juga ternyata di sini. Kalau dilihat aliran selokan ini lebih jernih ya airnya dibandingkan di aliran kali yang besar tadi. Bahkan habitat hewan di sini pun terlihat jelas di air yang jernih dibandingkan air yang keruh di kali tadi. Saya setelah mengamati dari tadi mengenai sungai-sungai, segala penyebabnya, lalu identifikasi unsur abiotik sungai dan sebagainya. Dari yang saya lihat tadi,
saya ingin memberikan beberapa saran dan solusi. Saran-sarannya sebagai berikut. Nah, cukup sekian vlog tugas dari saya. Mungkin cukup untuk memenuhi mata kuliah ekologi sebagai pengamatan ekosistem lingkungan dan segala permasalahan yang terjadi di lingkungan. Semoga video ini cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.